Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman saudaraku dimanapun anda berada, kembali lagi kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rizky Hamzar MA. Dalam isi ceramahnya yaitu tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mendengarkan ceramahnya, terlebih dahulu yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen. Oke, mari kita dengarkan ceramah dari beliau. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi jelma niki bareng-bareng memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunggana terperingati Maulid Nabi besar sini kan dek terperingati haulna. Kunggana terperingati Maulid doang, lagun dek terperingatin haulna. Kan tradisi oleh masyarakat sini benar dengan toa atas sini, ulama sini tinggal, kita peringatin sini haul lagi. Haul sini hari wafatnya, sedangkan maulid adalah hari lahir. Nah, kemudian terperingatin maulid Nabi besar, lalu dia terperingati haulnya. Dan kebalikannya, kenapa orang-orang ulama-ulama atas sini yang kita peringati adalah haulnya, bukan maulidnya? Jadi kebalik ini. Salah satu sebabnya sini terperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelahiran sini merupakan keberkahan bagi semesta alam. Jadi semenjak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini wah menjadi berkah bagi seluruh alam semesta. Manusia biasa saja kita tahu ya baik atau buruk kan ketika ia akan meninggal. Meskipun seumur hidup manusia sini berbuat buruk, perbuatan sini lengit, lalu di ujung akhir hayatnya jadi berbuat baik, maka dia menjadi husnul khotimah. Itulah perbedaannya. Umumnya terperingati maulid doang Nabi Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semenjak lahirnya sini sudah menjadi keberkahan. Untuk baca kitab-kitab Barzanji ini, Barzanji Maulid Diba Simtud Duror yang menceritakan tentang kisah-kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu saat malaikat sini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah yang disebut sebagai nur atau cahayamu itu ada pada Nabi Adam alaihi salam? Apakah yang kau sebut sebagai nur Muhammad itu ada pada Adam alaihi salam?" Apa kata Allah? Tidak. Tetapi dengan nur itu, dengan nur Muhammad itu, Adam kemudian bisa menjadi manusia yang utama, bisa naik martabatnya, kedudukannya disebabkan oleh nur Muhammad. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena adanya nur Muhammad. Lalu kemudian malaikat bertanya,
Apakah Nur Muhammad itu ada pada sosok Nabi Nuh alaihi salam? Allah menjawab tidak. Tetapi Nur Muhammadlah yang menyelamatkan Nuh ketika kaumnya dilanda banjir yang sangat dahsyat. Lalu kemudian malaikat bertanya, kalau begitu Nur Muhammad ada pada Musa alaihi salam, bukankah Musa yang bisa berbicara kepadamu ya Allah? Maka disebut Musa ini kalimullah. Apa maksudnya kalimullah ini? Orang yang berbicara kepada Allah. Kata Allah tidak. Musa akhuhu, Musa memang saudaranya Muhammad, tetapi bukan dia. Tetapi yang menyebabkan Musa alaihi salam bisa berbicara menghadap kepada Fir'aun, bisa membawa kaum Bani Israel menuju Kanaan, itu disebabkan oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, apakah nur itu ada pada Nabi Isa alaihi salam? Apa jawab Allah? Tidak. Tetapi nur itulah yang menyebabkan Nabi Isa bisa menunjukkan tanda-tanda mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa juga menyebutkan bahwa akan datang nanti pada satu masa setelahku seorang yang membawa Nur Muhammad, yang jarak antara zamanku dengan zamannya seperti jarak antara alis. Nah, ini jarak antara alis, dekat. Nah, di ujung kemudian malaikat bertanya, "Faman hadzal habibul karim?" Siapa orang yang engkau cintai dan engkau muliakan ini ya Allah, yang akan menjadi penutup para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, tuannya para nabi dan para rasul, rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Siapa dia ya Allah? Maka Allah menjawab, dialah Muhammad ibni Abdillah. Dia adalah Muhammad, putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Yang digambarkan di dalam surah Nabawiyah itu, yamutu abuhu wa ummuhu. Bapak meninggal, apa? Inana meninggal, wa yakfuru jadduhu summa ammuhu, kemudian diasuh oleh kakeknya, kakeknya juga meninggal, kemudian terakhir diasuh oleh pamannya, asyaqiqu Abu Thalib. Inilah yang kita peringati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang bahkan ketika lahir, ketika beliau lahir ada fenomena-fenomena alam. Istana Kisra di Persia. Persia sini zaman tahun sini Irak, Iran, Suriah, wilayah Persia. Istana kerajaan Kisra bergetar ketika Rasulullah SAW lahir. Api yang disembah oleh kaum Majusi, karena kaum Majusi ini menyembah api. Api abadi yang disembah oleh kaum Majusi redup ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, inilah yang kita peringati hari lahir sebagai rahmatan lil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari kaummu. Jadi rasul ini meskipun bangsawan, tapi bangsawan yang tingkatan di sini tidak terlalu tinggi. Abu Thalib, Abdul Muttalib sini bangsawan laku diri, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain.
Jadi bagaimana Rasulullah SAW ini bisa diterima oleh kaumnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tidak jauh-jauh diambil seorang rasul dari kaumnya. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi tidak terima, karena dari turunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka ini menganggap dirinya turunan para raja orang Yahudi sini. Mana mungkin mereka yang turunan kaum raja ini mau mengikuti seorang Muhammad ibn Abdullah yang sama kedudukannya dengan mereka. Tetapi Allah gambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang dia itu ikut merasakan penderitaan sebagaimana engkau menderita. Apa yang kau rasakan dirasakan olehnya. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, dia tidak ingat keluarganya, dia tidak ingat hartanya, dia tidak ingat jabatannya, dia tidak ingat sanak saudara. Apa yang dia ingat? Ummati, ummati. Kalau saya pergi, siapa yang akan mengajak umat saya kepada Allah? Kalau saya meninggal, siapa yang akan menuntun umat saya kepada siratal mustaqim? Nah, ini yang kita peringati, kelahiran seorang manusia mulia yang disebut sebagai Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lagu arak dengan sini Maulid sini bid'ah kan? Maulid bid'ah karena dinarak di zaman Rasul. Maulid tidak ada pada zaman Rasul. Maulid tidak dianjurkan oleh Rasul. Nah, jadi harus kita pahami sih. Arak si arana syarak, arak si arana syiar. Syarak sini maksudnya syariat, syariat, tariqat, sabil, mazhab. Selaku di sini maknanya pada artinya jalan. Syariat jalan, arah-arahnya syiar. Syiar tanpa syariat sesat. Syariat tanpa syiar kering. Bagaimana mungkin ajaran Islam yang datang dari Jazirah Arab yang tandus, datang dari untuk suku Arab yang berbeda, bisa sampai di tanah Tembeng sini lewat jalur apa? Lewat jalur syiar. Jadi syariat dari Arab dibawa kepada daerah ke sini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat si Arab yang tahu ke sini. Ini arahnya syiar. Ulama-ulama zaman lain dengan ke sini berdakwah sambil dapat qasidah, sambil berdagang, sambil bersyair. Auratul Barakiyah ini syair. Ini arahnya syair Auratul Barakiyah ini. Diawali dengan wirid, zikir, amalan-amalan, ditutup dengan syair. Syair menjadi syiar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini syair Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, rasa-rasanya aku sini tidak pantas keamanan surga. Wala aqwa ala naril jahim. Lalu dek takwa untuk keamanan neraka. Nah, ini kan merayu Tuhan. Syair merayu Tuhan. Kita tidak pantas keamanan surga, lalu untuk keamanan neraka tidak kuat. Nah, jadi syariat, ngombe-ngombe bagus syariat sini tanpa ada syiar akan sulit diterima oleh masyarakat. Peringatan Maulid ini syiar supaya anak dari ente
generasi muda, jamaah mari kita ini mengenal siapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal perjuangan beliau, kisah-kisah hidup beliau, apa yang perlu diteladani dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan melalui syiar. Nah, jadi dengan sini kangguang maulid sini mungkin ya paham betul tentang sejarah Nabi. Jadi dia perlu ada pengajian. Karena dia selaku hal-hal, wah sering dia menjelaskan dia selaku hal-hal sini nara di zaman Nabi sini bid'ah. Penulisan Al-Quran ini bid'ah nara di zaman Nabi, mushaf Al-Quran dalam bentuk tulisan. Lalu kemudian para sahabat sini ijma bersepakat kita tulis saja Al-Quran sini, artinya mudah dengan sini tahu bahasa Arab sini baca Quran. Ditambah ketika perang orang-orang yang hafizul Quran ini banyak yang meninggal, akhirnya ditulislah Al-Quran ini menjadi mushaf yang bisa dibaca. Ini syiar ditulis dengan khat, bentuk tulisan yang berbeda, dengan bacaan yang berbeda. Ini syiar. Nah, dengan sini kangguang sesuatu karena dinar di zaman Nabi sini dendek ngadu honda. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia ngadu honda. Honda denara apa? Kaisar. Nah, kaisar denara di zaman Nabi ngadu honda barang himar kedai. Karena selapunan dia kanggo maulid tujuannya bagus syiar, karena maulid sini tahu dengan hura-hura. Nah ini tanda-tandanya dengan sini dia tahu milu acara maulid. Karena dia maulid sini kan baca selawat, membaca Quran, menerima mau'idah hasanah, belajar sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terus sangat perasaan ini rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarak waktu kita jauh dengan Nabi. Bayangkan ini, bisakah kita mencintai orang yang tidak pernah kita temui? Baru apa? Kita tahu harus terbaik barang. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun yang lalu sudah mencintai umatnya, meskipun beliau tahu beliau tidak akan pernah bertemu dengan kita semua. Sudah disebut umatku. Setelah kita sini masuk ke dalam umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh beliau. Maka harus kita jawab ucapan cinta beliau ini dengan memperbanyak bacaan sholawat. Fasalli ya Rabbana wa salliman ala Muhammadin ja'ana mubasyiran munzira. Jadi urutan syairnya sini bersyukur dulu, bismillahirrahmanirrahim, walau hamidah. Bersyukur meminta pertolongan kepada Allah. Fasalli ya Rabbana wa salliman ala. Ya Allah, limpahkan salawat dan keselamatan kepada Muhammadin ja'ana mubasyiran munzira. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada kami memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi harus seimbang nih. Basyirau wa nadhir, berita baik, berita gembira dan berita peringatan sini harus seimbang. Jangan berat sebelah, terlalu luwih berita peringatan di sini takut dengan ini. Bilang dulu cerita tentang neraka doang, akhirnya hilang semangat hidup. Harusnya seimbang
menggambarkan kenikmatan surga dengan kenikmatan neraka. Karena Rasulullah SAW diutus tidak hanya untuk sebagai nadhira, tapi juga basyira, menyampaikan berita gembira. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lalu apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW? Karena untuk kita lihat zaman tahun ke sini mulai bergeser dengan sini menganggap mengikuti Rasul berarti hanya mengikuti zahirnya doang, fisiknya doang, tampilan luarnya doang, bungkus tangkaknya doang. Akhirnya apa lu dengan sini menganggap celana cingkrang sini doang paling sunnah, bauknya belo ini doang si paling sunnah, jidatnya bedeng ini doang si paling sunnah. Kenapa ini doang si alana sunnah? Lagu mewah mandi dengan kelambinya yang mewah kita ganti. Coba ada kita. Terus barang dengan si lain kita mampu bermasyarakat. Padahal dalam satu hadis disebutkan, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Rasulullah SAW mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullun finnar, kata Nabi. Selapun nasini taman neraka illa firqatan wahidah, illa millatan wahidah. Selapun taman neraka kecuali satu golongan, kecuali satu aliran. Sahabat bertanya, aliran apa sih Rasul? Milla apa? Kelompok apa ya Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ikut denganku dan ikut kepada para sahabatku. Inilah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah ikut kepada Nabi, jamaah ikut kepada para sahabat. Nah, ini dengan sini surga, nah sini surga ya doang bukan surga. Karena dengan si lain mengikuti aliran si lain, mengikuti madhab si lain, ini selapunya taman neraka. Iya doang bukan surga. Ini misal celana cingkrang. Arah hadisnya sini memang arah hadisnya. Jangan engkau panjangkan celanamu, isbalan, supaya tidak sombong. Ini hadis ini dipakai kemudian mengatakan nek tekanggo kereng ke sini, celana ke sini melebihi mata kaki. Akhirnya di atas mata kaki semakin naik, semakin sunnah. Harus dipahami asbabul wurud. Asbabul wurud ini sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Jadi maksudnya sini Rasulullah membandingkan dengan orang-orang kerajaan-kerajaan Persia, Romawi pada saat itu. Jadi raja-raja di sini yang ngadu gamis. Kelambi raja sini tahu? Kelambi raja kan? Di TV-TV kelambi raja sini kan belik terus panjang. Semakin panjang kelaminnya sini semakin tinggi kedudukan. Ini yang digunakan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Jadi raja-raja di sini belo pakaian di sini semakin belo semakin tinggi statusnya, semakin tinggi kedudukan. Nah maksudnya baginda Nabi sini tidak tiru dengan Persia dengan Romawi sini. Berpakaian, menggunakan pakaian untuk menunjukkan kesombongan, untuk menunjukkan kesombongan. Maka mulai cingkrang lebih sombong pada taman neraka ini. Yang jadi permasalahan apakah berpakaian itu menimbulkan kesombongan atau tidak. Mengadu kelambi sini apakah menimbulkan kesombongan kepada orang lain atau tidak?
Jadi mau cingkrang, mau gamis, kelamin dari lagu rasanya itu doang paling alim. Nah ini tanda-tanda tamanan neraka. Karena Allah lebih merasa lebih dari yang lain. Ingat kisah iblis. Kemudian iblis ini dikutuk oleh Allah karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini dengan api, Adam dengan tanah. Tanah ini tahu dengan berinjak-injak. Aku lebih mulia timbang iblis, timbang Adam, maka iblis. Nah itulah juga yang terjadi pada masyarakat kita sekarang ini. Dengan si ngadu celana cingkrang, ngadu jenggot bau, ngadu jidat hitam ini, jidat beda, perasaannya ya doang paling alim. Masa perkara kereng le atas mata kaki, kereng le bawa mata kaki tamanan neraka dicoba. Nah ini yang harus diluruskan. Terus jidatnya bedang. Kenapa? Ini buktinya min atharis sujud, bekas sujud. Bekas sujud sini beda maksudnya bekas sujud bedang le muada. Tetapi dalam perilaku perbuatan sujud kepada Allah artinya apa? Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah menyembah Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Itu maksudnya min athari sujud, wajahnya bercahaya. Coba ada kita dengan ini. Wah jidatna bedang, tatapanna kosong. Nah ini dia tomiamian. Coba ada kita dengan si aliran-aliran macam-macam sini. Karena apa? Dia diajarkan dirinya saja yang paling benar. Aliran si lain salah. Padahal agama Islam sini luwe aliran. Harus terpaham perbedaan-perbedaan di dalam agama itu sini supaya kita gampang saling mengkafirkan, saling memusyrikan, saling membid'ahkan. Lalu kemudian muncul di zaman tahun sini aliran tentang khilafah. Tentang khilafah Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa harus terkadu syariat Islam sini jadi hukum, harus bentuknya sini menjadi khilafah minhajun nubuwah, kembali kepada khilafah pada zaman Rasul. Ini dengan sini. Nah ini mundek nak kuat jamaah di sini gampang terjerumus kepada aliran-aliran sini karena tangkaknya bagus. Apa tangkaknya? Mendirikan syariat. Tapi harus kita pahami secara Hizbut Tahrir sini sudah dilarang di berbagai macam negara Islam. Bahkan Saudi Arabia sini melarang Hizbut Tahrir karena ia gerakan makar, gerakan pemberontak.